Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bersukacitalah senantiasa. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itu menyegarkan hidup kami dan menerangi jalan-jalan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk senantiasa bersukacita. Terutama bersukacita di dalam Tuhan. Apa itu sukacita? Sukacita adalah kondisi hati atau sikap hati yang senantiasa berbahagia. Sukacita itu akan kita rasakan ketika kita menerima rasa senang yang membuat hati kita mengalami kesukaan atau kegirangan. Sukacita itu bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi dari sikap hati kitalah yang menentukan kita mau bersukacita atau malah berduka cita. Mungkin ada orang yang berkata demikian, kalau lagi banyak masalah, banyak hutang, mikir buat makan besok apa, sakit yang tak kunjung sembuh, emangnya bisa bersukacita? Saudaraku, ibarat seseorang sedang menonton lawakan di televisi yang membuat kita bisa tertawa terpingkal-pingkal. Belum tentu pada saat itu kondisi kita sedang tidak ada masalah atau persoalan. Tetapi sikap hati kita yang mau menerima rasa senang itulah yang membuat kita bisa tertawa terbahak-bahak. Jadi bukan karena banyak hutang lalu orang kehilangan sukacita. Sedang yang tidak punya hutang pun hari-hari ini banyak yang tidak bisa bersukacita. Bukan pula karena miskin lalu kehilangan sukacita. Sedang yang kaya pun justru hari-hari ini juga banyak yang tidak bisa bersukacita. Namun sikap hati kitalah yang menentukannya, bukan keadaannya. Saudaraku, sukacita ini sudah menjadi ciri utama setiap orang Kristen. Mengapa orang Kristen itu identik dengan sukacita? Sebab orang Kristen dekat dengan sumber sukacita itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini artinya kalau ada orang Kristen yang tidak bisa bersukacita, berarti dia sedang jauh dari Tuhan sebagai sang sumber sukacita itu, sehingga tidak ada asupan yang bisa diserap atau diminum untuk rohaninya. Kalau hari ini firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, artinya kita harus ada dalam Tuhan itu untuk bisa mengalami sukacita. Saudaraku, ternyata sukacita dalam Tuhan ini juga merupakan salah satu pintu berkat yang mana Tuhan akan mengabulkan apa yang kita doakan oleh karena Tuhan kita disukakan dengan sikap sukacita kita. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Tidak hanya itu saja, ternyata sukacita juga mendatangkan kesembuhan. Oh haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Saudaraku, apapun juga keadaan kita hari ini, jangan lupa
bersukacitalah senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami mau tinggal di dalam-Mu dan Engkau puaskan dengan air hidup-Mu itu ya Tuhan, sehingga kami boleh sukacita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.